Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ade Irfandi, mahasiswa dengan NIM 18410100135 dengan dosen pembimbing 1 Ibu Ayuvi Purnawardani SMBMM dan juga dosen pembimbing 2 Bapak Chandraningrat SEMSM. Di sini saya akan menjelaskan perihal analisis dan perancangan webpage desain Universitas Dinamika dalam menciptakan customer experience dan minat beli calon mahasiswa baru asal Sidoarjo. Adapun tugas akhir ini dilatar belakangi karena kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi di Indonesia terus berkembang setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik perkembangan mahasiswa baru Indonesia tahun 2017 hingga 2020 dari Ristek Dikti, di mana tahun 2017 adalah sebanyak 1.437.425. Sedangkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.163.682 mahasiswa baru. Adapun pada tahun 2020, grafik jumlah pendidikan tinggi di Indonesia didominasi oleh PTS atau perguruan tinggi swasta dengan sebanyak 3.044 instansi atau 66,27%, yang disusul dengan PTA atau perguruan tinggi agama, perguruan tinggi kementerian atau kelembagaan, dan juga yang terakhir adalah perguruan tinggi negeri. Sebagai instansi dengan jumlah dan pasar mahasiswa baru tertinggi di Indonesia, maka penting bagi perguruan tinggi swasta atau PTS untuk memiliki strategi pemasaran yang baik guna meningkatkan keunggulan kompetitif serta menarik minat calon mahasiswa baru. Universitas Dinamika atau Stikom Surabaya dulunya adalah salah satu dari 328 PTS di Jawa Timur, di mana Universitas Dinamika juga telah menerapkan sarana pemasaran menggunakan website pada laman www.dinamika.ac.id. Namun, ketersediaan website tersebut sebagai sarana pemasaran belum terbukti efektif guna menarik minat calon mahasiswa baru untuk mendaftarkan diri ke Universitas Dinamika. Hal tersebut dibuktikan oleh sebuah observasi singkat yang dilakukan oleh peneliti pada bagian Tekmarum atau penerimaan mahasiswa baru Universitas Dinamika untuk mengetahui statistik data mahasiswa baru dari tahun 2017 hingga 2021, yang didapati bahwa 3.785 mahasiswa mengetahui informasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Dinamika melalui media offline, sedangkan media online yang di dalamnya juga termasuk website menempati peringkat kedua dan lain-lain menempati peringkat ketiga. Padahal seperti yang kita tahu bahwa untuk merawat dan juga membangun sebuah website atau media promosi online tentu membutuhkan sumber daya yang banyak. Maka akan sayang apabila media promosi online tidak menjadi tombak pemasaran pada Universitas Dinamika ini. Dilakukan juga penelitian pada 31 orang responden melalui Google Form atas pengalaman navigasi webpage Universitas Dinamika, di mana didapati bahwa 15 responden atau 48,4% mengalami kendala lagging. Selanjutnya tidak ada kendala, desain tidak proporsional, terdapat teks atau foto yang tidak dapat dilihat atau dibaca, desain berantakan saat dimuat, fitur menu tidak dapat digunakan, dan yang terakhir adalah scroll page yang kurang optimal. Menurut pendapat Blair et al. Pada tahun 2019, keberhasilan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif secara online dipengaruhi oleh keahlian mengatur stimulus verbal dan juga visual produk di website untuk merubah pengunjung menjadi sebuah pelanggan potensial. Penelitian tersebut mencoba menemukan kunci keberhasilan pemasaran sebuah produk melalui website dalam ranah bisnis, yakni online shopping. Menariknya, hingga saat ini belum dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan dan mendukung penelitian dari Blair et al. Pada tahun 2019 ini di luar ranah online shopping. Atas dasar tersebut, penulis ingin mencoba dan mengetahui apakah teknik serupa dapat diimplementasikan dalam ranah pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya Universitas Dinamika. Penelitian ini nantinya akan berfokus pada 4 variabel, yakni desain visual webpage, desain verbal webpage, customer experience, dan juga minat pembelian. Adapun kebaruan dalam penelitian ini nantinya adalah dikombinasikannya metode PLSM dan juga metode Double Diamond. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 rumusan masalah.
Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian ini ada 4, yakni penelitian ini dibatasi pada pengaruh elemen visual web page, elemen verbal web page, customer experience terhadap minat beli pada web page Universitas Dinamika. Sampel penelitian ini hanya dibatasi dalam lingkup Kabupaten Sidoarjo saja. Nantinya proses pengamatan web page Universitas Dinamika dan pengisian kuesioner pada saat eksperimen dilakukan menggunakan ponsel masing-masing responden. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya mencakup desain front-end web homepage dari webpage Universitas Dinamika dan tidak mencakup desain backend dari webpage Universitas Dinamika. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini seperti yang sudah dijelaskan, ada 4 variabel yang diwakili oleh X1, X2, Z, dan juga Y. Adapun dari keempat variabel tersebut, peneliti menarik 7 hipotesis. Yang pertama adalah desain visual webpage berpengaruh signifikan terhadap customer experience, desain verbal webpage berpengaruh signifikan terhadap customer experience, desain visual webpage berpengaruh signifikan terhadap minat beli calon mahasiswa baru. Selanjutnya, desain verbal webpage berpengaruh signifikan terhadap minat beli calon mahasiswa baru. Selanjutnya, customer experience berpengaruh signifikan terhadap minat beli calon mahasiswa baru. Desain visual webpage berpengaruh signifikan terhadap minat beli calon mahasiswa baru melalui customer experience. Dan yang terakhir adalah desain verbal webpage berpengaruh signifikan terhadap minat beli calon mahasiswa baru melalui customer experience. Adapun variabel dan indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk variabel desain visual webpage, di sini ada 4 indikator: fitur crop foto produk, foto gaya hidup, ukuran foto, dan juga video produk. Kemudian ada variabel desain verbal webpage dengan indikator gaya bahasa, deskripsi detail produk, poin fitur produk, dan juga informasi kebijakan pengembalian. Selanjutnya ada variabel customer experience dengan indikator keinformatifan, hiburan, kehadiran sosial, dan juga daya tarik sensorik. Dan yang terakhir ada variabel minat beli dengan indikator transaksional, referensial, preferensial, dan juga yang terakhir adalah eksploratif. Berikut adalah metodologi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun di sini seperti yang sudah dijelaskan, akan menggabungkan metode PLSM dan juga metode Double Diamond. PLSM nantinya digunakan untuk menemukan indikator elemen desain web dan juga customer experience yang berpengaruh signifikan terhadap minat beli mahasiswa baru. Sedangkan nantinya Double Diamond digunakan sebagai landasan dalam menciptakan rekomendasi desain. Adapun tahapan pertama dalam metodologi penelitian ini adalah tahap discover yang meliputi studi literatur dan pengumpulan data dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya ada tahap 2 atau define yang meliputi uji coba instrumen, ada uji validitas dan juga uji reliabilitas, dan juga ada uji PLSM yang meliputi hasil sebagai berikut juga. Apabila nanti setelah dilakukan tahap kedua, seperti yang sudah dijelaskan, apabila ada indikator yang berpengaruh signifikan, nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan prototipe atau rekomendasi desain webpage Universitas Dinamika pada tahap 3 dan 4 atau pada tahap develop dan juga deliver. Apabila nanti ada indikator yang tidak signifikan, maka akan diperbaiki atau dibuang seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tahap 3 atau tahap develop yang meliputi create design, ada superfood, dan juga ada implementasi desain yang menghasilkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya ada tahapan 4 atau tahapan deliver. Di sini ada tahapan usability testing dan juga ada tahapan iterasi desain. Iterasi desain di sini dimaksudkan apabila nanti pada tahap 4 atau tahap deliver, hasil dari usability testing menunjukkan bahwa rekomendasi desain terkait kurang memenuhi syarat atau kurang memenuhi ekspektasi daripada responden. Nantinya seperti yang bisa dilihat di sini, apabila desain masih belum final, maka akan dilakukan iterasi desain yang nantinya peneliti akan melakukan tahapan ketiga kembali atau tahapan develop yang meliputi create design, superfood, dan juga implementasi desain yang nanti dilanjutkan tahapan 4 hingga desainnya final. Apabila desain final, maka penelitian ini selesai. Baik, pada tahapan 1 seperti yang sudah dijelaskan ada discover yang meliputi studi literatur dan juga pengumpulan data berupa observasi dan juga eksperimen. Di sini ada observasi singkat yang dilakukan peneliti pada bagian Pemaru untuk mengetahui statistik data mahasiswa baru melalui media masuk yang tadi ada media offline, media online, dan juga ada media lain-lain pada tahun 2017 hingga 2021. Selanjutnya juga dilakukan observasi singkat atau pra-penelitian melalui Google Form atas pengalaman navigasi webpage Universitas Dinamika dengan 31 responden. Baik, selanjutnya populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA atau SMK sederajat di Kabupaten Sidoarjo.
Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian siswa SMA atau SMK sederajat di Kabupaten Sidoarjo. Nantinya sampel minimum pada penelitian ini menggunakan rumus 10 time rules oleh Hare et al. Di mana rumus 10 time rules sendiri dapat didefinisikan sebagai metode estimasi ukuran sampel yang besaran minimumnya adalah 10 kali dari jumlah maksimum yang merujuk pada seluruh variabel laten dalam jalur PLS. Tadi ada 4 variabel, ada variabel X1, X2, Z, dan Y, dan dari keempatnya ada 5 panah, sehingga 5 dikali 10 bernilai 50. Nantinya akan dikombinasikan juga dengan rekomendasi dari Sugiono, di mana menyatakan bahwa jumlah sampel PLSM yang baik berada dalam rentang 30 hingga 100 sampel. Sehingga untuk mendapatkan keluaran yang maksimal, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini nantinya adalah sebanyak 100 responden dengan mengimplementasikan teknik purposive sampling. Adapun teknik purposive samplingnya sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas kriteria atau kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut agar penelitian ini memiliki hasil dan juga selaras dengan tujuan dari penelitian ini sendiri. Adapun untuk kriteria yang digunakan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, siswa SMA, SMK sederajat. Yang kedua, tinggal atau berdomisili di Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga, sehat rohani dan jasmani, tidak buta warna atau tidak tunarungu. Pada saat eksperimen nantinya peneliti akan mengumpulkan responden untuk diberikan pengarahan. Selanjutnya responden diberikan waktu untuk mengakses serta mengamati website Universitas Dinamika dengan menggunakan ponsel masing-masing seperti yang bisa dilihat pada dokumentasi. Selanjutnya hasil akan dituangkan dalam sebuah kuesioner yang nantinya memuat saran, kritik, pertanyaan terkait pandangan responden terhadap website Universitas Dinamika yang berhubungan dengan desain visual webpage, desain verbal webpage, customer experience, dan juga yang terakhir adalah minat beli. Dan juga yang terakhir adalah pembobotan digunakan metode skala Likert pada kuesioner. Adapun karakteristik responden dari 100 orang di sini bisa dilihat berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan jenis sekolah, dan juga berdasarkan asal sekolah. Baik pada tahap kedua atau pada tahap define, nantinya di sini ada uji coba instrumen yang meliputi uji validitas dan reliabilitas. Namun, uniknya pada PLSM, uji coba instrumen yang meliputi kedua uji tadi dapat diwakili oleh pengujian outer model yang menurut Chandra Ningrat pada tahun 2020 mencakup uji convergent validity, uji diskriminan validity, uji reliabilitas atas nilai Kornbach alpha, dan Kempesat reliability yang nantinya dilanjutkan dengan pengujian inner model yang menurut Chandra Ningrat pada tahun 2020 mencakup uji kecocokan model, uji Petz koefisien, dan juga uji R-square. Dengan hasil nanti ada validitas pertanyaan, reliabilitas variabel, dan juga jawaban hipotesis. Berikut adalah hasil uji untuk outer model dan juga inner model. Pada hasil uji convergent validity, berdasarkan tabel di atas, seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini layak karena memiliki nilai loading yang sesuai dengan ketentuan, yakni tetap mempertahankan indikator dengan nilai 0,40 hingga 0,60. Hal tersebut menurut Ridya pada tahun 2020. Untuk hasil uji AV atau Average Variance Extract juga menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini layak karena memiliki nilai AV yang sesuai dengan ketentuan, yakni di atas 0,50. Untuk hasil uji standar error, berdasarkan tabel di atas, seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini layak karena memiliki nilai SE atau standar error yang sesuai dengan ketentuan, yakni antara 0,50 atau 0,4 dan tidak bernilai negatif. Selanjutnya ada hasil uji diskriminan validity. Berdasarkan tabel di atas, seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini layak karena memiliki nilai loading terbesar antara indikator dan variabel utama. Adapun yang dimaksud di sini adalah bisa dilihat peneliti di sini membedakan warnanya menjadi warna kuning, di mana indikator X1.1, X1.2, X1.3, dan X1.4 memiliki nilai loading yang terbesar pada variabel X1, sedangkan pada variabel X2, Z, dan Y memiliki nilai yang lebih kecil daripada variabel utama, dan seterusnya. Adapun hasil uji Kempesat reliability dan Kornbach alpha, berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini layak karena memiliki nilai Kempesat reliability dan juga Kornbach alpha yang sesuai dengan ketentuan, yakni minimum 0,70.
Selanjutnya ada hasil uji model fit dan juga pet koefisien. Di sini untuk hasil uji model fit dan pet koefisien ke semua indeks, baik itu APC, ARS, AARS, AFIF, AFFIF, GOF, SPR, RC, RSCR, SSR, dan NLBCDR, kesemuanya telah memenuhi ketentuan. Adapun di sini ada hasil uji R-square, di mana pada hasil uji R-square ini berdasarkan tabel di atas untuk variabel minat beli atau Y adalah sebesar 0,185, sehingga memiliki arti bahwa variabel minat beli dapat dipengaruhi oleh variabel customer experience, variabel elemen desain visual web page, dan juga elemen verbal web page. Dan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dan di sini bisa dilihat untuk nilai R-square dari minat beli atau dari variabel Y memiliki nilai yang unik, yakni di bawah 0,5. Standarnya kan 0,5. Di sini mengapa memiliki hasil di bawah 0,5? Karena di sini seperti yang sudah dijelaskan dalam batasan awal bahwa penelitian ini hanya mengukur hubungan antara elemen visual, elemen verbal web page terhadap customer experience dan minat beli, sehingga di luar kriteria tersebut atau di luar variabel tersebut dapat diteliti untuk penelitian lanjutan, sehingga memiliki nilai R-square yang kecil. Selanjutnya ada variabel Y, variabel X, variabel Z, mohon maaf. Di sini ada customer experience yang bernilai R-square 0,544, sehingga memiliki arti bahwa variabel customer experience dapat dipengaruhi oleh variabel desain visual web page serta variabel desain verbal web page sebesar 54,4%, dan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Adapun untuk uji coba instrumen PLSM, peneliti menggunakan aplikasi Warp PLS. Di sini selanjutnya ada pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang dikehendaki adalah sebesar 5% atau 0,05. Maksud dari tingkat signifikansi 5% adalah peluang pengambilan keputusan salah adalah sebesar 5%. Sedangkan peluang pengambilan keputusan benar adalah sebesar 95%. Jadi apabila p-value nantinya adalah kurang dari sama dengan 0,05, maka hipotesis akan diterima. Sedangkan apabila p-value lebih dari 0,05, maka hipotesis akan ditolak. Berikut adalah hasil uji direct effect dalam penelitian ini yang meliputi variabel X1, X2, Z, dan Y. Di sini bisa dilihat untuk hipotesis 1 yang menyatakan bahwa desain visual web page berpengaruh signifikan terhadap customer experience, memiliki hasil bahwa variabel desain visual web page atau X1 memiliki nilai pet koefisien positif sebesar 0,549 dan p-value sebesar kurang dari 0,001 atau kurang dari sama dengan 0,05 terhadap variabel customer experience atau Z, sehingga berpengaruh signifikan dan positif atau H1 diterima. Apabila kualitas desain visual web page meningkat sebesar 54,9%, maka nantinya customer experience juga akan meningkat sebesar 54,9%. Didukung oleh foto detail lembaga sebagai indikator dengan nilai tertinggi pada variabel desain visual web page. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalaman pelanggan atas kualitas desain visual web page yang baik tergantung pada ditampilkannya secara detail foto seluruh elemen universitas, baik itu meliputi akademi, fasilitas, agenda, penghargaan, dan sebagainya pada halaman webpage Universitas Dinamika. Adapun untuk hipotesis kedua yang menyatakan bahwa desain verbal webpage berpengaruh signifikan terhadap customer experience memberikan hasil bahwa variabel desain verbal webpage atau X2 memiliki nilai pet koefisien positif sebesar 0,246 dan p-value sebesar 0,005 atau kurang dari sama dengan 0,05 terhadap variabel customer experience atau Z, sehingga berpengaruh signifikan dan positif atau H2 diterima. Apabila kualitas desain verbal webpage meningkat sebesar 24,6%, maka nantinya customer experience juga akan meningkat sebesar 24,6%. Peningkatan ini didukung utamanya oleh gaya bahasa sebagai indikator dengan nilai tertinggi pada variabel desain verbal webpage. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalaman pelanggan atas kualitas desain verbal webpage yang baik tergantung pada penggunaan gaya bahasa yang komunikatif dan juga mudah dipahami pada halaman webpage Universitas Dinamika. Selanjutnya hipotesis 3 yang menyatakan bahwa desain visual webpage berpengaruh signifikan terhadap minat beli calon mahasiswa baru. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut.
Variabel desain visual web page atau X1 memiliki nilai path koefisien negatif sebesar negatif 0,052 dan p-value sebesar 0,301 atau lebih dari 0,05 terhadap variabel minat beli, sehingga tidak berpengaruh signifikan atau H3 ditolak. Hal tersebut didukung oleh ukuran foto sebagai indikator dengan nilai terendah pada variabel desain visual web page. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat beli calon mahasiswa baru tidak terpengaruh oleh ditampilkannya ukuran foto pada halaman web page Universitas Dinamika. Hipotesis tersebut diperkuat dengan berbagai masukan dari responden yang penulis himpun pada saat dilakukan eksperimen, di mana responden merasa bahwa beberapa poin berikut mengganggu kenyamanan mereka dalam menavigasikan web page Universitas Dinamika sehingga berpengaruh pada hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun poin berikut adalah poin yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, mode scroll parallax yang lama dan juga seringkali membuat crash atau lag. Kemudian ada section yang tidak dapat dioperasikan, jumlah section web page yang terlalu banyak, section yang dirasa tidak perlu, ada juga foto latar yang kurang kontras dan terlalu besar, ada juga foto yang buram, foto tidak konsisten dan tidak proporsional, penggunaan foto dummy, kemudian juga ada halaman yang terpotong saat diakses menggunakan handphone. Selanjutnya ada hipotesis keempat yang menyatakan bahwa desain verbal web page berpengaruh signifikan terhadap minat beli calon mahasiswa baru. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. Variabel desain verbal web page atau X2 memiliki nilai path koefisien positif sebesar 0,207 dan p-value sebesar 0,015 atau kurang dari sama dengan 0,05 terhadap variabel minat beli atau Y, sehingga berpengaruh signifikan dan positif atau H4 diterima. Apabila kualitas desain verbal web page meningkat sebesar 20,7%, maka nantinya minat beli juga akan meningkat sebesar 20,7%. Peningkatan ini didukung utamanya oleh gaya bahasa sebagai indikator dengan nilai tertinggi pada variabel desain verbal web page. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat beli pelanggan atas kualitas desain verbal web page yang baik tergantung pada penggunaan gaya bahasa yang komunikatif dan juga mudah dipahami pada halaman web page Universitas Dinamika. Selanjutnya ada hipotesis 5 yang menyatakan bahwa customer experience berpengaruh signifikan terhadap minat beli calon mahasiswa baru. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut, di mana variabel customer experience atau Z memiliki nilai path koefisien positif sebesar 0,321 dan juga p-value sebesar kurang dari 0,001 atau kurang dari sama dengan 0,05 terhadap variabel minat beli atau Y, sehingga berpengaruh signifikan dan positif atau H5 diterima. Apabila kualitas customer experience ini meningkat sebesar 32,1%, maka nantinya minat beli juga akan meningkat sebesar 32,1%. Peningkatan ini didukung utamanya oleh keinformatifan sebagai indikator dengan nilai tertinggi pada variabel customer experience. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minat beli calon mahasiswa baru nantinya dipengaruhi oleh pengalaman pelanggan yang baik, tergantung pada disediakannya informasi dan juga gambaran umum terkait Universitas Dinamika yang jelas serta bermanfaat pada pelanggan di halaman webpage Universitas Dinamika. Adapun berikut adalah hasil uji indirect effect. Di sini berdasarkan variabel X1, X2, Z, dan Y. Di mana H6 atau hipotesis 6 menyatakan bahwa desain visual webpage berpengaruh signifikan terhadap minat beli calon mahasiswa baru melalui customer experience. Variabel desain visual webpage atau X1 memiliki nilai path koefisien positif sebesar 0,177 dan p-value sebesar 0,005 atau kurang dari sama dengan 0,05 terhadap variabel minat beli atau Y, sehingga berpengaruh signifikan dan juga positif atau H6 diterima. Apabila nantinya kualitas desain visual webpage meningkat sebesar 17,7%, maka minat beli melalui customer experience juga akan meningkat sebesar 17,7%. Peningkatan ini didukung utamanya oleh foto detail lembaga sebagai indikator dengan nilai tertinggi pada variabel desain visual webpage. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat beli calon mahasiswa baru yang baik dipengaruhi oleh pengalaman pelanggan atas kualitas desain visual webpage yang baik juga. Hal ini tergantung pada ditampilkannya secara detail foto seluruh elemen Universitas Dinamika, termasuk di dalamnya meliputi akademi, fasilitas, agenda, penghargaan, dan sebagainya pada halaman webpage Universitas Dinamika. Dan yang terakhir atau hipotesis 7 di sini adalah menyatakan bahwa desain verbal webpage berpengaruh signifikan terhadap minat beli calon mahasiswa baru melalui customer experience, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Variabel desain verbal webpage atau X2 memiliki nilai path koefisien positif sebesar 0,079 dan p-value sebesar 0,128 atau lebih besar daripada 0,05 terhadap variabel minat beli atau Y, sehingga tidak berpengaruh signifikan.
atau H7 ditolak. Hal tersebut didukung oleh informasi kebijakan pengembalian sebagai indikator dengan nilai terendah pada variabel desain verbal web page. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat beli calon mahasiswa baru yang dipengaruhi pengalaman pelanggan atas kualitas desain visual web page tidak tergantung dengan ditampilkannya informasi mengenai kebijakan pengembalian uang pendaftaran pada halaman web page Universitas Dinamika. Hipotesis tersebut diperkuat dengan berbagai masukan dari responden yang penulis atau peneliti himpun saat responden melakukan proses eksperimen atau survei. Di sini responden merasa bahwa poin-poin yang akan peneliti sampaikan selanjutnya mengurangi kenyamanan mereka dalam menavigasikan webpage Universitas Dinamika. Salah satunya adalah konten media yang terlalu banyak, yang sehingga membuat navigasi webpage menjadi lag dan seringkali crash saat diakses, terutama melalui handphone. Ada juga tidak ada informasi kebijakan pengembalian uang pendaftaran, kemudian section tanpa deskripsi, dan juga ada konten tanpa deskripsi. Adapun berikut adalah hasil total effects yang didapat dari penelitian ini, yang meliputi variabel X1, X2, Z, dan Y atas variabel X1, X2, Z, dan Y. Berdasarkan tabel di atas, variabel customer experience memiliki nilai PET koefisien positif sebesar 0,321 dan juga p-value sebesar 0,001 atau kurang dari sama dengan 0,05. Sehingga variabel customer experience atau Z layak menjadi variabel intervening serta signifikan dalam memediasi hubungan antara variabel X1 atau desain visual web page dan variabel X2, yakni desain verbal web page terhadap minat beli calon mahasiswa baru atau variabel Y. Pada tahap ketiga, secara garis besar, tahap pengembangan ini terdiri dari proses pembuatan sketsa, voting hasil desain, dan implementasi desain. Nantinya pembuatan sketsa akan mengimplementasikan metode Crazy Eight Design, di mana metode ini penulis atau peneliti mendesain 8 buah desain pilihan yang nantinya akan di-vote oleh responden dalam waktu kurang dari 1 menit. Nantinya juga akan voting menggunakan metode Supervote. Kemudian implementasi desain yang dipilih nantinya diimplementasikan untuk menghasilkan desain guidelines dan juga prototype. Berikut adalah hasil dari Crazy Eight Design yang dilakukan oleh peneliti. Dalam prosesnya, peneliti mengelompokkan jenis desain webpage Universitas Dinamika menjadi 4 bagian utama. Ini ada beranda, fakultas atau fasilitas, agenda berita informasi prestasi, dan juga yang terakhir ada blog atau post. Hal tersebut dilakukan peneliti karena peneliti melihat kesamaan bahasa desain dari beberapa elemen pada webpage Universitas Dinamika, sehingga untuk meningkatkan efisiensi, maka penulis mengelompokkan desain tersebut menjadi 4 bagian utama. Ada beranda, ada fakultas, ada agenda atau inovasi, kemudian yang terakhir blog atau post. Tentunya peneliti melakukan voting desain, ada 8 sketsa dari Crazy Eight Design terhadap 31 responden. Adapun responden ini peneliti pilih dari responden yang sudah melakukan survei sebelumnya atau eksperimen sebelumnya dengan peneliti, sehingga diharapkan nanti kriteria, hasil, dan juga tujuan dari penelitian ini sejalan dan lurus seperti itu. Di sini bisa dilihat bahwa desain beranda yang paling banyak pemilihnya adalah desain nomor 2 untuk fakultas fasilitas, desain nomor 6 untuk agenda berita inovasi prestasi adalah nomor 7, dan juga blog post adalah nomor 8. Berikut adalah hasil super voting yang terbanyak, ada 4 di sini dari 31 responden. Kemudian ada pun hasil dari desain guidelines yang dirangkum oleh peneliti dan diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Pemilihan elemen warna dan tipografi ini didasarkan pada estetik yang dimiliki Universitas Dinamika serta desain web yang sebelumnya. Peneliti berkiblat pada desain minimalis yang timeless serta tidak lekang oleh waktu untuk mengimbangi desain pada tahun 2022 hingga seterusnya. Dalam pemilihan warna, penulis memilih warna primary merah yang terinspirasi dari logo Universitas Dinamika yang telah disesuaikan kontrasnya agar peneliti dan juga responden nantinya merasa nyaman untuk dilihat. Warna primary tersebut dikombinasikan dengan warna abu-abu dan juga putih untuk memberikan kesan bersih serta menempatkan konsentrasi penuh user nantinya pada konten dan bukan pada background. Dalam pemilihan jenis font atau tipografi, penulis memilih jenis font serif dengan karakteristik tanpa ekor atau strokes
yang merepresentasikan kesan modern, minimalis, dan timeless yang sesuai dengan profil Universitas Dinamika. Font serif yang dipilih adalah jenis Poppins yang didesain oleh Indian Type Foundry. Font geometris ini memiliki lisensi open source dan memiliki bahasa desain yang menarik dan terbaca dengan baik di berbagai device. Berikut adalah prototipe yang dibangun oleh peneliti. Ada 4 yang sudah dijelaskan tadi, ada beranda, ada fakultas, ada berita, dan juga yang terakhir ada blog atau post. Pada tahap keempat atau pada tahap deliver, di sini peneliti melakukan proses usability testing. Usability testing sendiri adalah pengujian desain atau prototipe yang telah dibangun sebelumnya dengan mengimplementasikan metode usability testing. Untuk prototipe sendiri, peneliti menggunakan aplikasi Adobe XD. Dalam prosesnya, pengujian usability testing ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan atas pandangan responden terhadap kesesuaian rekomendasi desain akhir website dengan saran dan masukan yang telah diterima sebelumnya pada tahap eksperimen. Berikut adalah uraian dari usability testing yang dilakukan dalam penelitian ini, di mana komponen tugas atau task yang akan dilakukan oleh responden yang berjumlah 31, di mana responden ini adalah responden yang juga ikut andil dalam pemilihan sketsa desain melalui metode super voting dari Crazy Eight Design tadi. Hal tersebut diharapkan agar nantinya sama tujuan dari penelitian ini dan juga fokus dalam penelitian ini selaras. Di mana untuk komponen tugas atau task ada 6. Di sini bisa dilihat dengan kode T1, T2, T3, T4, T5, dan 6. Adapun untuk 31 responden, kesemuanya berhasil menyelesaikan ke-6 tes atau tugas dengan baik. Sehingga didapatkan hasil rata-rata skor pengujian prototipe web Dinamika atau web Universitas Dinamika, di mana learnability memiliki skor 92, efisiensi memiliki skor 88, memorability memiliki skor 88, error memiliki skor 84, dan terakhir elemen certification memiliki skor 90. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: membuktikan adanya pengaruh signifikan antara desain visual web page terhadap customer experience, desain verbal web page terhadap customer experience, desain verbal web page terhadap minat beli, customer experience terhadap minat beli, dan juga terakhir desain visual web page terhadap minat beli melalui customer experience. Namun ada pula pengaruh tidak signifikan antara desain visual web page terhadap minat beli dan juga desain verbal web page terhadap minat beli melalui customer experience. Adapun hasil pengujian prototipe yang sudah dilakukan tidak perlu dilakukan iterasi kembali karena hasil yang diperoleh dengan skor sangat baik atau skor rata-rata kesemuanya adalah sangat baik dalam nilai kegunaannya berdasarkan usability testing. Baik, sampai situ saja. Terima kasih atas perhatian.